warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ranti Maesari Syahaan dengan NIM 2010852040. Di sini saya akan menyampaikan argumen saya berdasarkan mosi, apakah prinsip kebijakan luar negeri bebas aktif Indonesia masih relevan pada saat ini. Menurut saya, kebijakan ini masih dipertanyakan relevansinya. Hal ini dikarenakan kita ketahui sendiri bahwa dunia telah berubah di mana tidak ada lagi blok barat maupun blok timur. Meskipun begitu, memang pada saat ini China dengan Amerika Serikat telah mengalami perang dagang di mana hal ini menyebabkan terpecahnya beberapa negara menjadi dua pihak. Meskipun begitu, yang menjadi pertanyaan adalah apakah penggunaan prinsip ini masih sama seperti masa perang dingin dahulu, di mana pada masa perang dingin dahulu Indonesia menjadi pihak tengah-tengah yang tidak memihak pada kekuatan manapun. Akan tetapi, pada masa sekarang ini saya rasa prinsip Indonesia di mana Indonesia menjadi pihak tengah tidak lagi relevan. Malah sebaiknya Indonesia seharusnya berada di kedua pihak. Sehingga Indonesia tidak terlihat seperti menciptakan blok baru seperti masa perang dingin dahulu. Selain itu, keuntungan yang dapat didapatkan oleh Indonesia apabila Indonesia berada di kedua pihak adalah Indonesia dapat membangun hubungan baik dengan keduanya, sehingga Indonesia tidak lagi dilihat sebagai musuh ataupun lawan. Saya rasa cukup sekian argumen saya ucapkan terima kasih. Bahwa politik bebas aktif adalah sikap Indonesia yang mempunyai jalan atau pendirian tersendiri dalam melaksanakan hubungan atau kerjasama internasional. Nah, menurut saya, politik bebas aktif pada saat ini kurang relevan. Dengan berada di tengah-tengah blok akan membuat Indonesia berjalan di tempat. Dalam artian bahwa jika Indonesia mampu memihak salah satu blok, maka akan tentu blok tersebut akan menganggap kita lebih dekat karena memihak daripada kita bersikap netral. Dengan memihak salah satu blok, tidak tertutup kemungkinan bahwa perekonomian Indonesia dapat berkembang karena didukung oleh negara-negara yang kita dukung tadi. Contohnya seperti peningkatan kerjasama di berbagai bidang oleh beberapa negara yang kita dukung. Meskipun dengan bersikap netral pun kita masih mendapat dukungan dari negara-negara tersebut, bukankah lebih baik jika kita dapat perhatian sepenuhnya karena kita telah mendukung negara tersebut. Namun secara praktikal jika kita bersikap netral memang kita didukung. Namun secara praktikal dapat kita lihat bahwa mereka mengutamakan kepentingan dari kelompok atau bloknya. Sedangkan dari yang kita lihat Indonesia sendiri tidak termasuk ke dalam beberapa blok tersebut. Nah, Indonesia tidak diutamakan kepentingannya. Bukankah lebih baik jika kita dapat mencuri perhatian mereka dan menjadi salah satu target atau tujuan kepentingan mereka dalam melakukan hubungan kerjasama? Sekali lagi saya tegaskan bahwa saya kontra dengan saya mengatakan bahwa politik bebas aktif Indonesia pada saat ini tidak lagi relevan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel Fadilah dengan nomor BP 2010852010. Saya dari tim kontra di bawah mosi, apakah masih relevan prinsip politik bebas aktif yang diterapkan negara Indonesia pada hari ini? Sebenarnya relevansi politik bebas aktif pada masa sekarang ini sedikit cenderung berkurang, karena menurut saya adalah justru Indonesia akan terhambat dan terbatas ketika mereka masih menggunakan prinsip politik bebas aktif. Kenapa saya bisa mengatakan bahwa Indonesia akan terbatas dan dibatasi oleh prinsip itu sendiri? Karena pertama adalah kita tidak bisa berbohong ya, kita tahu bahwa faktanya prinsip atau konsep-konsep blok-blok yang diterapkan blok timur dan seperti yang kita ketahui blok timur dan blok barat masih cenderung kental pada negara-negara yang bersangkutan. Ketika Indonesia masih menggunakan politik bebas aktif, maka Indonesia itu berdiri di tengah-tengah antara blok tersebut, antara blok barat dan blok timur. Maka ketika Indonesia menjalin kerjasama dengan blok barat, maka negara-negara yang ada di blok timur seakan-akan menilai Indonesia merupakan lawan. Begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu menurut saya, penerapan prinsip politik bebas aktif pada saat sekarang ini merupakan sebuah jalan mundur, step back oleh negara Indonesia. Karena apa? Karena Indonesia tidak bisa berkembang dan tidak bisa maju ketika dia tidak bisa bebas berhubungan dengan negara-negara lain. Yang seperti kita ketahui bahwa hubungan antar negara merupakan salah satu aspek yang sangat-sangat mendukung untuk kemajuan suatu negara tersebut. Lalu jika negara Indonesia tidak bisa berhubungan secara bebas dengan negara-negara tersebut, maka apakah
cita-cita dan tujuan Indonesia untuk menjadi negara maju akan tercapai? Tentu saja tidak. Oleh karena itu, saya sebagai tim kontra yakin bahwa tidak ada relevansi atau prinsip politik bebas aktif tidak rasional sama sekali jika diterapkan pada masa sekarang, pada saat sekarang ini. Bangga menjadi kontra. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Triandi Yunas, nomor BP saya 2010851018. Saya ingin menyampaikan pernyataan ketidaksetujuan saya terhadap mosi apakah politik luar negeri bebas aktif Indonesia masih relevan dengan negara Indonesia saat ini. Menurut saya tidak, karena latar belakang penentuan kebijakan politik luar negeri bebas aktif adalah Indonesia memerlukan pengakuan kedaulatan dari negara-negara lain, terkhususnya negara-negara penjajah Indonesia. Dan kita tahu bahwa saat ini atau sekarang ini Indonesia telah mendapatkan banyak pengakuan dari negara-negara lain di dunia, terkhususnya oleh penjajah Indonesia seperti Belanda, Jepang, Portugis, dan lain-lain. Indonesia telah mendapatkan pengakuan dari negara tersebut. Jadi saya dapat menyimpulkan bahwa politik luar negeri bebas aktif Indonesia saat ini tidak relevan lagi dengan politik luar negeri Indonesia. Prinsip kebijakan luar negeri bebas aktif Indonesia sudah tidak relevan lagi untuk saat ini. Karena melihat keadaan dunia yang sekarang, sudah tidak seharusnya Indonesia meletakkan posisi di tengah-tengah, tetapi ada bersama kedua belah pihak. Ketika Indonesia meletakkan posisi di tengah-tengah negara yang berkuasa di dunia, hanya akan menyulitkan Indonesia untuk menjalin kerjasama. Akan lebih baik jika Indonesia berada bersama kedua belah pihak, sehingga Indonesia tidak akan dipandang sebagai lawan atau musuh di sisi kedua belah pihak. Indonesia sudah tidak bisa lagi menggunakan istilah mendayung di antara dua karang ketika karang yang dimaksud sudah tidak ada lagi. Atau apakah jika ada lagi negara-negara besar di dunia yang akan berperang, Indonesia akan kembali menempatkan posisi di tengah-tengah, ataukah Indonesia akan berada di kedua belah pihak? Pengaplikasian yang tidak jelas ini hanya akan dapat mencederai atau bahkan menggagalkan tujuan awal dari prinsip kebijakan ini. Maka dari itu, prinsip kebijakan luar negeri Indonesia ini sudah tidak relevan lagi untuk keadaan saat ini.